Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Anugrah Pratama dari Prodi Sistem Informasi kelas A1 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tugas arsitektur dan jaringan komputer mengenai simulasi kinerja CPU dan memori. Sebelum itu, harus mengetahui sedikit spesifikasi dari laptop yang saya gunakan ini, yang mempunyai spesifikasi seperti berikut. Nah, laptop saya ini adalah laptop Asus dengan operating system atau sistem operasi Windows 11 Home Single Language 64 bit dengan CPU atau Central Processing Unit Intel Celeron N4500 adalah prosesor dengan kecepatan 1,10 GHz yang menunjukkan kemampuan pemrosesan dasarnya yang cocok untuk tugas-tugas ringan seperti contohnya browsing, mengetik dokumen, atau menonton video, dan tidak memungkinkan atau terlalu berat untuk tugas berat seperti gaming atau editing video. Nah, untuk cache-nya itu atau memori kecil yang sangat cepat di dalam prosesor yang menyimpan data sementara. Sini ada levelnya ya, levelnya itu level 1 ada L1, 2 ada L2, 3 ada L3. L1 dengan 128 kilobyte per core, tempat paling kecil tapi paling cepat. Dan L2 itu 1,5 megabyte, sedikit lebih besar tapi agak lambat dibanding L1. Dan yang ketiga itu L3 dengan 4,0 megabyte, yang paling besar dan yang paling lambat. Baik, sini ada memori atau terdapat RAM, Random Access Memory, adalah tempat sementara yang digunakan komputer untuk menjalankan aplikasi dengan kapasitas 4 GB. Sini tanpa tipe, ini cukup untuk aktivitas dasar. Seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu browser atau browsing-browsing dan aplikasi-aplikasi ringan dan mungkin agak terlalu berat jika digunakan untuk multitasking atau aplikasi yang berjalan di latar belakang sekaligus, membuka aplikasi sekaligus. Tuh. Selanjutnya ada storage. Sini saya menggunakan du- storage SSD, sudah tipe SSD karena SSD lebih cepat dibandingkan HDD atau hard disk drive ya, dengan kapasitas 256 GB untuk menyimpan data yang lumayan banyak. Terus di sini ada graphic card bawaan yaitu Intel UHD graphic. Selanjutnya itu untuk tugas menghitung jumlah instruksi yang dapat diproses oleh CPU dalam 1 detik untuk beban kerja 80%. Untuk langkah awalnya harus mengetahui dulu apa saja pertimbangan yang harus dikumpulkan untuk menghitungnya. Dan beban kerja 80% dari kapasitas maksimum atau 100%-nya dalam 1 detik. Dan jumlah instruksi yang dapat diproses yaitu tergantung dengan clock speed atau kecepatan CPU-nya. Itu di sini saya clock speed-nya adalah 1,10 GHz atau 1 miliar lebih siklus atau pengulangan per detik. Nah, selanjutnya itu mengetahui CPI atau cycle per instruction atau juga nilai rata-rata jumlah siklus yang diperlukan untuk menyelesaikan satu instruksi. Nah, untuk mengetahui atau mendapatkan data CPI, di sini saya menggunakan aplikasi atau software tambahan, namanya itu eh, Intel VTune Profiler.
Kita buka dulu. Oke. Nah, setelah ada di sini, pada tampilan awal kita klik new project, terserah namanya apa. Di sini saya buat instruksi saja. Untuk mengetahui CPI-nya, saya menggunakan aplikasi ini. Sudah diklik project. Nah, di sini akan langsung diarahkan ke configure analis. Dan sini pada pada apa yang ingin kita launchingkan di sini adalah launch application. Dan di sini setelah mendownload aplikasi ini terdapat matriks dari yang sudah kita install sejak awal kita menginstal aplikasinya. Pada dokumen sini tersimpan pada dokumen Python, sampel, dan matriks. Nah, klik matriksnya. Sini saya open. Sini saya klik start. Otomatis akan langsung memproses. Jadi kita tunggu sampai pemrosesannya selesai. Jika sudah, di sini akan muncul tampilan seperti ini dan klik micro architecture exploration untuk menganalisis lagi. Di sini langsung saja kita tunggu sebentar. Nah, di sini langsung saja saya klik start untuk memulai analisis lagi. Jika sudah selesai, akan tampil tampilan pada layar seperti ini dan lihat efektivitas CPU utilitas serta tampilan-tampilan yang lainnya. Nah, yang kita cari di sini adalah rata-rata CPI. Di sini saya mendapatkan rata-rata CPI sekitar 3,5 CPI. Nah, kemudian jika sudah mendapatkan CPI-nya, data yang untuk pertimbangan untuk menghitung jumlah instruksi per detik sudah dikumpulkan. Jadi jumlah instruksi per detik bisa dihitung dengan data-data yang sudah dikumpulkan tadi. Nah, di sini sudah mendapatkan dan sudah mengetahui apa saja timbangan yang harus dikumpulkan untuk menghitung jumlah instruksi per detik. Nah, untuk jumlah instruksi per detik bisa dihitung dengan rumus ini. Instruksi per detik sama dengan clock speed dalam gigahertz dibagi CPI dikali beban kerja dalam persen. Langsung saja. Clock speed-nya di sini ada pada laptop saya tadi adalah 1,10 GHz dan CPI-nya yang didapat adalah 3,5 dan dikali beban kerja sebesar 80%. Nah, 1,10 dibagi 3,5 didapatkan hasil 0,3143 dikali dengan 80%, kita ubah ke dalam bentuk desimal 0,8. Jadi sama dengan 0,3143143 dikali 0,8 dapatkan hasil 0,200.
0,2514, atau bisa diubah satuannya menjadi 251,4 juta instruksi per detik. Jadi inilah hasil untuk menghitung instruksi yang dapat diproses CPU dalam satu detik untuk beban kerja 80%, yang dimana CPU saya adalah Intel Celeron N4500 dengan kecepatan atau clock speed 1,10 GHz, CPI 3,5, dan beban kerja 80%, dapatkan 251,4 juta instruksi per detik. Lanjut ke tugas selanjutnya, yaitu desain hierarki memori dalam sistem komputer dengan menjelaskan fungsi masing-masing level, yaitu ada register, cache, RAM, dan storage. Hierarki memori adalah susunan berbagai jenis memori dalam komputer yang diatur berdasarkan kecepatan, kapasitas, dan biaya per unit. Hierarki memori dalam komputer itu eh, seperti sistem penyimpanan yang bersusun atau bertingkat seperti ini. Ini semua bekerja sama supaya komputer bisa menjalankan tugas dengan cepat. Nah, di puncak hierarki memori ini ada yang namanya register. Ini adalah tempat penyimpanan super kecil. Register itu untuk prosesor, misalnya CPU sedang melakukan perhitungan. Jadi fungsi register ini, data-data yang diproses itu disimpan sementara di dalam register. Karena letaknya langsung di dalam prosesor, register adalah yang paling cepat, tapi jumlahnya terbatas. Berikutnya yaitu ada cache yang juga letaknya ada di dalam atau dekat dengan prosesor. Cache itu seperti tempat menyimpan data yang sering dipakai atau memungkinkan akan segera dibutuhkan. Nah, cache ini terdiri dari beberapa level. Misalnya itu L1, sini ada L1, L2, L3. L1 itu yang paling cepat dan kecil. L2 dan L3 lebih lambat tapi kapasitas lebih besar. Nah, cache ini seperti data yang kita gunakan atau data yang kita simpan di dalam cache, yang ada di dalam cache, CPU bisa mengaksesnya lebih cepat tanpa harus bolak-balik lagi ke memori utama atau RAM. Oke, sini selanjutnya yaitu adalah setelah cache itu ada RAM atau memori utama, Random Access Memory, yang biasa disebut memori utama. Nah, RAM adalah tempat penyimpanan sementara untuk data dan program yang sedang aktif. Misalnya, ketika membuka suatu aplikasi atau file, data itu disimpan sementara di dalam RAM, di dalam RAM, supaya lebih cepat diakses dibandingkan kalau harus langsung mengambil dari hard drive atau penyimpanan yang lain. Tapi RAM ini sifatnya sementara. Jadi semua datanya akan hilang begitu komputer dimatikan. Kapasitas RAM lebih besar dibandingkan cache, tapi kecepatannya lebih lambat. Dan selanjutnya itu ada di tingkat paling bawah, ada storage, seperti HDD atau SSD. Ini adalah tempat penyimpanan permanen untuk semua data dan file di komputer, termasuk sistem operasi, aplikasi, dokumen, dan sebagainya di dalam storage itu. Kalau komputer butuh data dari storage, contohnya ya, dia harus mengambilnya, tapi proses ini jauh lebih lambat dibandingkan mengambil dari RAM atau cache yang tadi langsung diambil
disimpan sementara dan langsung bisa diambil. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, fungsi dari masing-masing hierarki memori ini itu register kan menyimpan data sementara yang akan digunakan oleh prosesor. Kalau cache itu menyimpan data yang sering diakses atau bakal digunakan atau segera dibutuhkan oleh CPU. Nah, untuk RAM itu menyimpan data dan instruksi program yang sedang berjalan aktif. Tapi ketika komputer dimatikan, datanya akan hilang begitu komputer dimatikan. Setelah itu ada storage. Nah, storage ini menyimpan data permanen, termasuk sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna. Nah, semua level dari hierarki memori ini saling bekerja sama. Kalau data yang dibutuhkan, misalnya, kalau data yang dibutuhkan CPU tidak ada di register, dia akan mencarinya di cache. Tapi jika tidak ada di cache, dia akan mencarinya di RAM. Kalau masih tidak ada, baru dia mengambil dari storage. Jadi, hierarki memori ini dirancang untuk mengoptimalkan kecepatan kerja komputer dengan tetap mempertimbangkan biaya dan kapasitas penyimpanan. Mungkin itu saja penjelasan dari tugas arsitektur dan jaringan komputer ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.